selama ini kita juga sering sekali ditarik turun untuk terpuruk atas semua peristiwa yang negatif yang kita alami. Tetapi ternyata itu adalah hanya sebagian kecil dari diri kita yang asli. Selama ini mungkin kita kira aslinya diri kita adalah kita yang suka sedih, kita yang suka marah, kita yang suka banyak hal negatif yang mungkin sering keluar. Tetapi ternyata itu adalah kepalsuan. Kemudian cara menjaga tubuh fisik kita yang lain adalah menjaga pola istirahat. Menjaga pola istirahat ini sangat tidak biasa bagi teman-teman para kalangan workaholic yang sudah sangat terbiasa untuk bekerja keras, yang sudah terbiasa untuk push dan melakukan banyak hal. Jadi mungkin bagi seorang workaholic yang terbiasa bekerja, dianggap waktu adalah bekerja. Time is money. Money. No, it's not. Aji sering sekali berbagi kepada saya sendiri, karena saya juga adalah seorang workaholic. Ketika saya mulai benar-benar fokus mengerjakan sesuatu dan bahkan sangat fokus masuk ke dalamnya, Aji selalu menyampaikan, time is life. Hidup adalah hidup. Waktu adalah hidup kita. Jadi, jangan sampai kita mengorbankan waktu yang kita miliki hanya untuk mengejar sesuatu yang akhirnya mengabaikan kesehatan kita. Akhirnya mengabaikan kebersamaan kita dengan keluarga. Akhirnya mengabaikan semua value yang sebenarnya mau kita bangun. Kita bekerja bukankah untuk bisa membahagiakan diri kita dan keluarga? Kita bekerja bukankah untuk membangun kesehatan? Agar bisa afford apa yang akan membangun kesehatan bagi kita, makanan yang bergizi yang bisa kita provide untuk keluarga. Tetapi ketika kita bekerja berlebihan, sampai mengorbankan waktu istirahat kita, sampai mengorbankan semua yang kita miliki, sampai pertumbuhan anak kita tidak kita lihat dengan baik, tidak sempat ngobrol dengan keluarga, apakah itu kualitas hidup yang kita mau? Tabungan punya banyak akhirnya di bank, tetapi anak tiba-tiba udah gede aja. Kemudian pasangan udah tua aja. Diri kita juga udah tua aja karena fokus terlalu banyak bekerja. Tanpa kita memperhatikan waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk menikmati hidup dengan traveling, waktu dengan keluarga, rekreasi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba nanti udah pensiun aja. Dan ujung-ujungnya banyak yang melupakan kualitas hidupnya saat ini, bekerja dengan sangat lelah agar bisa masuk rumah sakit nanti di masa tua. Ya biar nanti di masa tua saya kalau perlu ke dokter biar bisa bayar. Tapi bukankah kita bisa siapkan sekarang agar masa tua kita sehat? Agar tidak mempersiapkan kita bekerja untuk masuk rumah sakit. Yuk, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana kita menggunakan waktu kita sekarang dengan sangat efektif. Setiap keputusan yang kita ambil sangat efektif untuk membangun kualitas bersama-sama dengan diri, dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga untuk menikmati kebersamaan. Untuk menikmati hasil dari pekerjaan yang para sahabat sudah lakukan. Bukankah kita bekerja untuk menikmatinya? Itu yang harus kita renungkan. Nah, kemudian pola istirahat yang penting adalah tidur itu wajib minimal 6 jam. Minimal itu 6 jam. Seharusnya yang ideal itu adalah 8 jam. Tapi kalau kadang-kadang masih harus banyak hal yang harus diproses juga, perlahan-lahan kalau masih di angka 6 jam,
Sambil pelan-pelan kita naikkan ke 7 dan 8 jam. Jadi 8 jam itu loh jam yang sangat efektif untuk kita benar-benar tidur, untuk beristirahat dengan baik. Kadang-kadang tubuh juga membutuhkan tidur siang. Mungkin 1-2 kali dalam seminggu. So it's fine, nikmati waktu kita, berikan rest yang baik untuk tubuh, karena sistem tubuh kita itu bukan mesin. Yang suatu hari nanti turun mesin, terus kita ganti mesinnya, tidak begitu cara kerjanya. Jadi pastikan kualitas tidur kita baik dan pada jam yang tepat. Tubuh memiliki waktu dari regenerasinya dia sendiri, dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, di pagi hari itu. Jadi jangan tukar jamnya. Jangan biasakan diri untuk begadang untuk hal yang tidak terlalu penting. Dan upayakan bangun lebih pagi agar bisa menghirup udara yang segar. Jadi kadang-kadang banyak tuh yang bilang, ya saya tidurnya 8 jam, tapi saya tukar. Malamnya saya kerja, paginya saya tidur. Itu bisa nggak? Ternyata tubuh kita itu memang sudah disetel untuk bekerja di siang hari dan untuk relax di malam hari. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya. Itu tentang pola istirahat. Kemudian selanjutnya adalah pola makan. Pola makan. Jadi sebenarnya kualitas hidup dan kesehatan kita itu bisa kita ciptakan sendiri melalui setiap pilihan makanan yang kita pilih untuk kita dan keluarga. Untuk para sahabat yang mendengarkan video ini saat ini, take it seriously. Gunakan ini menjadi hal yang serius untuk dibahas, yang untuk diubah dalam keluarga. Yang hari ini masih suka makan manis, tolong, ayo kita kurangi. Yang hari ini masih suka nyemil makanan instan, ayo kita kurangi. Boleh jarang-jarang, tidak harus strict, nggak boleh kok. Boleh tapi jarang-jarang. Dan tolong titipkan pesan saya kepada anak-anak, kepada cucu para sahabat yang nonton saat ini. Ayo mulai belajar makan makanan yang datangnya dari alam. Banyak makan sayur, banyak makan buah. Kadang-kadang kita terlalu sering terkontaminasi memikirkan bahwa sesuatu yang cepat atau yang sudah dibekukan kemudian digoreng itu adalah hal yang baik untuk kesehatan. Tetapi itu adalah pemicu penyakit jantung, pemicu penyakit kolesterol, pemicu penyakit segala-gala bentuk macam penyakit yang notabene saat ini menjadi masalah besar bagi kita semua. Jadi tolong sampaikan pesan saya ini kepada siapapun, keluarga yang Anda sayangi, ajak bareng-bareng untuk membangun kualitas hidup, proses memilih makanan yang tepat, memasak dari sayuran. Kalau bisa sayur yang kita tanam sendiri, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ingat dicuci bersih aja, gitu ya. Kemudian manis, ini menjadi hal yang penting banget karena sekarang di Indonesia angka diabetes itu sangat tinggi. Kemudian bahkan yang mengejutkan adalah angka diabetes itu naik di usia anak SD. Nah, jadi tolong anak cucunya diberikan informasi untuk memilih jajanan yang benar-benar bagus untuk kesehatannya dan bisa benar-benar membawa perjalanan kesehatannya sampai masa tua nanti tetap sehat. Karena penuaan dini itu datang dari makanan. Masih muda umurnya tapi jalannya udah susah, itu dari pola hidup. Jadi ayo kita jaga bareng-bareng agar kita senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, bahkan bila bisa harapannya kita pulang nanti dengan keadaan sehat. Nggak harus sakit, itu cita-citanya. Nah, kemudian setelah pola makan adalah pola kita berolahraga, pola kita bergerak. Ini sangat penting untuk menjaga pola tubuh fisik. Oh gampang, nanti kalau udah agak gendut sedot lemak aja. Nggak begitu. Metabolisme tubuh tuh harus digerakkan. Tubuh tuh harus dinamis, tubuh itu harus bergerak. Makanya yoga itu diperlukan. Makanya jalan kaki itu diperlukan. Jadi tubuh yang terbiasa diam secara statis, tubuh yang diam secara rileks saja tiap hari, duduk di kursi sambil nyemil makanan manis, ini adalah pemicu dari horor, hal yang sangat horor.
Jadi yuk kita jaga dari sekarang, pola geraknya at least 3 kali seminggu, jalan kaki at least masing-masing 2 kilo lah. Kemudian belajar jogging, belajar yoga, belajar pranayama, belajar meditasi, itu akan sangat membantu. Pola olahraga ini menjadi sangat penting, tubuh yang langsing, tubuh yang ideal, tubuh yang cantik, dan tubuh yang tampan adalah hanya efek samping dari disiplin. Itu aja intinya. Kalau banyak yang nanya, Bu Juro gimana sih caranya biar langsing? Saya nggak pernah kepikiran kalau saya langsing. Tapi yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana caranya bisa secara disiplin menjalankan tugas hidup sadhana melalui yoga, meditasi, dan pranayama. Gitu. Kemudian, ada pola baru yang akan mengantar kita pada kualitas fisik yang baik. Adalah pengelolaan waktu. Ayo kita bareng-bareng kelola waktu kita dengan baik untuk tidak terlalu banyak main gadget. Ini penting sekali. Ini mungkin jadi satu perhatian era baru ya. Karena saya mempelajari proses di lingkungan, ternyata anak-anak kita itu sangat mudah banget main gadget tuh sampai full day loh. Mungkin bagi bapak ibu punya anak, punya cucu, gampang banget ngajak anak kecil kalau udah kita kasih gadget. Gampang banget, tapi percayalah. Ini adalah racun yang kita sendiri berikan kepada anak kita, karena akan mengubah mindsetnya secara total. Dia akan menjadi anak yang jauh dari nature, dia akan menjadi anak yang jauh dari sosial, dan kualitas kesehatan tubuhnya karena tidak terlalu banyak bergerak, tidak bagus. Dan mata, ini sangat penting. Mata adalah satu-satunya alat yang kita miliki untuk bisa melihat dunia, selain mata hati. Kalau mata hati nggak bisa kita pakai untuk melihat dunia ini. Tetapi mata kita ini yang kita miliki saat ini sangat penting untuk kita jaga kesehatannya dengan gunakan gadget secukupnya. Karena saat ini anak-anak kita terlalu banyak main gadgets, kemudian bahkan umur masih balita sudah harus pakai kacamata. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kita semua, bagi generasi kita. Ayo bareng-bareng bangun kesadaran bahwa hidup era baru saat ini ada membawa proses yang positif, seperti YouTube ini bisa ditonton hanya dengan gadgets, bukan? Tetapi ayo hanya gunakan sebagai hal yang penting dan kurangi. Jangan sampai 8 jam sehari. Ya, at least 1 jam, 1,5 jam akumulasinya masih oke. Dan gunakan secara bijak untuk mencari situs-situs yang memang positif dan bisa mengantarkan kita menjadi semakin baik. Dan saat ini juga banyak hal-hal yang secara instan kita dapatkan secara online. Seperti bisa gampang banget tuh minjem uang online. Tanpa jaminan, gampang, tinggal klik-klik-klik terus dapat uang dengan mudah. Tetapi sudah banyak banget yang datang ke Pasraman korban pinjaman yang didapat secara cepat. Korban dapat uang cepat karena arisan. Jadi ayo buka hati, buka mata. Tidak ada satupun hal yang instan di dunia ini. Kalau sudah menawarkan sesuatu yang mudah dan instan, Anda harus curiga dan batasi diri Anda, jangan masuk ke situ. Jadi itu adalah hal yang bisa menjaga kesehatan tubuh fisik yang akan mengantarkan kita pada perjalanan dan decision atau keputusan-keputusan yang tepat di jangka panjang. Ayo bareng-bareng bangun kesadaran. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung, mohon maaf. Tetapi ini saya sampaikan untuk kebaikan kita bersama. Karena setiap hari adalah hari yang baru untuk kita memulai hal yang baru, hal yang positif untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dari manapun posisi para sahabat saat ini. Baiklah, demikian. Jika merasa bermanfaat, silahkan di-sharingkan video ini di sosial media ataupun kepada para sahabat semua yang mungkin membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi inspirasi bagi video-video selanjutnya nanti. Dan jika memang bisa memberikan insight bagi banyak orang, akan dijadikan video seperti saat ini. Terima kasih, saya Jero Ratni pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan.
Namaste.